إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Wahai jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, setinggi puji sedang syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mari kita isi sisa-sisa hidup ini dengan melakukan sekecil apapun pengabdian dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dunia ini hanyalah persinggahan yang menipu. Maka janganlah engkau tertipu olehnya. Takutilah Allah dalam setiap hela nafasmu, karena maut tidak pernah menunggu kapan kesiapanmu. Jadikanlah takwa sebagai satu-satunya kawan sejati dan abadi yang akan menemanimu di gelap liang lahat nanti, saat semua yang engkau cintai, saat semua yang engkau banggakan akan meninggalmu dalam keadaan sendirian. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada penyakit yang lebih berat dari kanker, lebih bahaya dari virus. Ia tidak kelihatan di wajah, tapi membusuk di dalam dada. Namanya adalah qaswatul qalb, yakni kerasnya hati. Hati yang tidak lagi tersentuh oleh nasihat yang baik, tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak tersentuh oleh tangisan dan ratapan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, tidak lagi peduli akan dosa, tidak lagi ada ketakutan akan bahayanya dan ancaman neraka, tidak rindu pula akan surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai hamba-hamba Allah, tahukah kita bahwa kerasnya hati adalah tanda azab yang semakin mendekat dalam diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Hadirin sekalian, batu pun bisa pecah terkena air, tapi hati yang keras, nasihat pun tak mampu untuk menyentuhnya. Hati seperti ini bisa hadir di dalam masjid, tapi tidak tersentuh dengan khutbah. Bisa mengaji, tapi tidak bisa menangis. Bisa sujud, tapi tetap melakukan kemaksiatan. Ingatlah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, Inna Allah la yanzilul ilma tarba'a yantazi'uhu minal ibad, walakinna yanzi'ul ilma yaqbidul ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati manusia itu, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Ketika para ulama wafat, ketika nasihat sudah sunyi, ketika kebenaran ditertawakan, ketika masjid sepi, maka hati menjadi kering, gersang, dan keras seperti tanah yang tidak pernah diguyur oleh hujan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang membuat hati kita ini menjadi keras? Banyak maksiat, sedikit bertaubat. Banyak tertawa, sedikit menangis. Banyak bicara, sedikit berzikir. Banyak melihat dunia, namun sedikit untuk membaca Al-Quran. Rasulullah mengingatkan kita, la takthirut tuhib, fa inna kasratat tuhib tumitul qalb. Janganlah kalian terlalu banyak tertawa, huru hara, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan ini adalah hadis hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, bila hati telah keras, maka sholat terasa berat, bangun malam tak pernah bisa, air mata kering, walaupun dosa menumpuk. Nasihat ulama dianggap menjadi angin lalu, padahal yang lembut itu pasti akan hidup, dan yang keras itu akan hancur binasa. Lalu bagaimana cara kita untuk melembutkan hati? Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan tadabbur, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan menyantuni anak-anak yatim, dan memberi makan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau orang-orang miskin. Rasulullah SAW mengingatkan kita, ala inna fil jasad mudghah, inna salahat jasad kulluh, wa idza fasadat al jasad kulluh, ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika ia buruk, maka akan buruklah tubuh itu. Dia adalah hati. Segumpal daging itu adalah qalbu, hati kita. Maka wahai jamaah sekalian, jika engkau merasa tidak menangis saat sholat, jika Al-Quran tidak membuka hatimu, jika khutbah hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, maka itu tanda bahwa hati kita sedang sakit, hati kita sedang ada masalah. Mungkin bahkan hati kita sudah keras dan membeku. Segeralah kita obati sebelum mati datang dan hati kita masih tetap dalam keadaan membeku. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hai Allah, tunjukilah kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Hai Allah, tunjuki kami bahwa yang salah adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله